Shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara. Bertemu kembali dengan saya Bejana ya dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry HDM. Saudara-saudara, saya tidak jemu-jemunya berteriak menyapa saudara dengan kata shalom, ya, lalu soteria. Shalom memiliki arti saudara, supaya dari tempat ini Roh Kudus biar berembus kepada saudara-saudara semua dari tempat ini. Ya, shalom, ada keutuhan, ada kerukunan, ada kesehatan, rezeki yang cukup datang dari Bapa di surga. Shalom, haleluya, soteria. Saudara, ada keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada kebebasan saudara dari dosa. Ya, ada kebebasan dari sakit penyakit. Ya, ada kesembuhan dari sakit penyakit. Ada kelepasan dari ikatan-ikatan roh dunia, roh jahat. Ya, dan banyak hal saudara, pergumulan-pergumulan hidup. Ketika saudara datang kepada Dia, soteria, ada kebebasan dari segala hal yang memberatkan saudara dan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, soteria, berembuslah Roh Kudus. Saudara, pada Rabu ini saya akan menyampaikan satu ayat saudara, dan saya beri tema akar segala kejahatan. Rabu yang lalu saya menyampaikan akar kepahitan saudara. Dan ya, Rabu ini saya menyampaikan akar segala kejahatan. Apa ini saudara? Kita lihat saudara. Ya, kita lihat. Kita lihat. Ya, saudara buka dalam kitab suci saudara. Sekarang ada HP, silakan lewat HP di dalam 1 Timotius pasal 6. Saya baca ayat 10 saudara. Saudara kalau baca mulai dari ayat kedua kalau itu ya. Nah, itu sampai 10 ya. Saya baca ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Demikian. Apa ini akar segala kejahatan? Karena akar segala kejahatan, nah ini saudara, yaitu apa? Ialah cinta uang. Ini dulu saudara. Ya, cinta uang saudara-saudara. Bagaimana saudara? Kita butuh uang ya saudara. Ya, kita butuh uang. Ya, tidak ada seorang pun dalam yang hidup dalam dunia ini tidak butuh uang. Tapi ini yang firman Tuhan ini ya mengatakan yang dikatakan akar segala kejahatan yaitu cinta uang. Jadi butuh uang dan cinta uang ini dua hal yang berbeda saudara. Ya. Butuh saudara, tapi jangan sampai cinta uang. Pengertiannya apa? Cara memperolehnya ini saudara. Saudara lihat, kalau orang begitu mencintai uang itu, lah kalau saya bilang sampai menjadi hamba uang ya, menjadi hamba uang. Roh mamon mengikat saudara, ya toh? Roh mamon mengikat, menjadi hamba uang. Itu kalau saudara ya di dalam memperolehnya ini loh saudara. Ya, orang sampai begitu cinta apa uangnya juga ikut misalnya dibawa tidur gitu sebelahnya saudara. Saking cintanya dengan. Kalau saya begini saudara, kalau kita memposisikan uang, jangan uang itu di atas kepala kita. Lalu kita ini yang diperintah uang, tapi uang itu harus di bawah kaki kita. Kita yang memerintahkan. Jangan sampai betul-betul saudara. Ya, ini caranya. Akar segala kejahatan cinta uang. Duh, kok enggak akar segala kejahatan kok cinta uang, kok tidak yang lain-lainnya kan banyak saudara. Kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Nanti saudara lihat. Ini berhubungan dengan pelayanan saya saudara. Saya tidak mau merambah kemana-mana. Saya tetap dalam posisi saya, yaitu pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Ya. Nah ini kita lihat saudara seterusnya. Tadi ya. Sebab oleh memburu uanglah ya,
memburu uang nih maksudnya untuk mencari uang, memperoleh uang. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Di dalam memperoleh uang itu loh, menyimpang dari iman, saudara. Yang sebetulnya tidak boleh dilakukan, ya gitu kan. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Akhirnya mereka tersiksa, saudara. Tersiksa. Saya akan jelaskan, saudara-saudara. Dalam pelayanan saya ini ya, saya melayani ini, mengenai ini banyak sekali, saudara. Kenapa dikatakan akar segala kejahatan itu cinta uang? Karena mereka memburu uang, mencari uang, memperoleh uang itu menyimpang imannya. Ya, yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kalau kita mau membutuhkan uang, ya, untuk kebutuhan kita, saudara, ya, kebutuhan hidup kita dengan keluarga kita, kalau sudah berkeluarga, ya, dengan semua keluarga, ini ya bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi yang jujur, halal, saya katakan, halal, tidak melanggar iman. Ya, saudara punya pengalaman sendiri-sendiri lah. Saya juga punya pengalaman. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan full time, saya juga bekerja, saudara, sekuler, ya, ikut orang, ya, pernah, ya, di Juwana, di Surabaya, ya, pernah bekerja sendiri, sering, saudara, macam-macam itu kalau saya ceritakan, saudara, sampai punya perusahaan sendiri, ya, terakhir di Lik, ya, Semarang, sampai akhirnya saya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan menjadi hamba Tuhan full time, ya, di HDM, saudara. Ini itu, saudara-saudara, luar biasa. Bekerja tidak melanggar iman. Sebab kalau sampai melanggar iman dan sampai juga bisa menyiksa dirinya, saudara. Nah, ini saya kan melayani, ya, ada pelayanan konseling, ya, waktu itu saya akan kantor, ya. Itu konseling ada, tapi saya jauh-jauh hari juga seringkali melayani di LP, saudara, lembaga pemasyarakatan, para pidana-pidana, terpidana itu. Saya melayani anak-anak Tuhan, ini banyak orang-orang Kristen, saya melayani, saudara, beberapa kali. Nah, di situ, saudara, saya melihat bahwa benar akar segala kejahatan itu karena orang melanggar firman Tuhan. Di dalam mendapatkan, memperoleh uang itu loh. Ada yang bekerja, ya bekerja, tapi kadang-kadang kan tidak benar, saudara. Nah, salah satunya, ya, banyak, saudara, ini korupsi. Korupsi dapat terjadi di mana saja, saudara. Saya tetap dalam bingkai HDM, ya, bingkai besar saya firman, doa, dan pengurapan. Nanti ada pengurapan, saudara-saudara. Ini, saudara, hati-hati. Ini sampai sekarang ini merupakan warning bagi kita semua, baik bagi saya sendiri maupun saudara. Sebab yang namanya korupsi ini bisa sampai kepada, ini berkenaan dengan uang loh, ya, di sekuler, bisa kepada di dalam pelayanan rohani, siapa saja. Ya, saudara tahulah berapa banyak orang-orang karena masalah uang ini, waduh. Nah, saya melayani di LP, ada anak-anak Tuhan di sana. Ya. Yang lain banyak di sana, ada anak pendeta juga ada, ya, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat biasa. Korupsi, ya, itu melanggar firman. Nah, karena saking cintanya uang, melebihi dari kebutuhan sampai mencintai uang. Jadi yang sebenarnya bukan haknya dia ambil saja, saudara. Juga perjudian. Nah, ini saudara kan tahu, ya, berjudi, saudara. Wah, itu saya banyak melayani kok ini kok, ya, perjudian, dan itu ada, ya, di LP itu anak-anak Tuhan, ya. Ada lagi yang penipuan, saudara, menipu. Ya, baik di dalam mereka ikut bekerja dalam satu perusahaan, atau mereka yang bekerja sama, saling menipu, ya, sikut-sikutan.
hati-hati. Bekerja sama, kongsi yang namanya. Bukannya tidak boleh, tapi hati-hati. Saya berikan warning. Berhati-hatilah dengan hal ini. Terus di sana untuk mendapatkan uang terjadilah yang namanya pembunuhan. Ya, uang tidak seberapa, saudara. Ya, tapi saya tidak ngerti lah. Ada terjadi itu. Lah saya melayani di LP itu, saudara. Ada. Makanya ini bukan sekedar mengatakan praktek-praktek gitu, tapi prakteknya itu diteorikan. Tidak bisa. Praktek ini kita harus masuk betul-betul melayani dan melakukan, misalnya ada kesembuhan ya, melakukan kelepasan ya kelepasan, saudara. Tidak hanya dikatakan saja, saudara-saudara. Ya, terus ada lagi, saudara, warisan. Ya, saya tidak menceritakan ini satu persatu warisan. Oh, ini bisa sampai terjadilah saling bunuh. Nah, ya toh. Ini, saudara-saudara, ada lagi, saudara-saudara, masalah hutang piutang. Ya, ada lagi, saudara-saudara, menjual barang-barang haram. Ya termasuk narkoba kan. Mau pemakai, mau butuh uang, mereka melakukan sesuatu, pengedar. Wah, mereka jadi cinta uang, melanggar firman Tuhan, saudara-saudara. Dan persoalan asmara. Hati-hati loh, saudara. Dan yang memanfaatkan ini, saudara-saudara. Karena karena cinta uang. Ya, itu jangan sampai dilakukan. Demikian juga yang melakukan praktek-praktek okultisme. Anak-anak Tuhan melakukan praktek-praktek okultisme, yaitu mengenai pesugihan. Lo punya tuyul, disuruh mencuri tuyul, ya, mencuri apa itu kan? Oh itu saya kan melayani. Ini saya melayani bukan di konseling saja, tapi betul-betul saya ada orangnya di LP, saudara. Nah ini loh, saudara-saudara, silakan. Wah banyak sekali kalau sudah mengatakan mereka cinta uang. Itu tidak segera hanya butuh saja, tapi lebih jauh itu. Karena apa? Di dalamnya ada kuasa-kuasa yang jahat. Akar segala kejahatan. Benar. Karena itu merambah segala hal. Ya, karena mereka cinta uang mereka sehingga terikat oleh mamon. Ya, terikat oleh harta benda. Kadang-kala keserakahan. Wah, macam-macam. Saya ini tidak sekedar berteori loh ini, saudara. Saya beritahu supaya kita semua ya ada warning, hati-hati. Ini zaman-zaman sulit. Bisa saja. Entah disadari atau tidak disadari, ya ikut teman, ya kena bujuk rayu ini itu melakukan sesuatu yang melanggar daripada iman kita, saudara. Ya, jangan sampai. Dan akhirnya apa? Ya ada penderitaan, ada yang masuk di LP itu. Nah, kalau yang belum ketahuan, ya enak. Tapi satu saat, saudara, kita bukan hanya di LP saja, tapi ada hakim yang tertinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati saya dan saudara, benar-benar ya toh, ini benar saudara, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang pengertiannya saja menjadi ikatan mamon, saudara, roh mamon itu, ya, menjadi hamba uang, semua karena uang. Lo itu, wah, sampai sekarang lo, saudara mungkin tahulah, ya, ini nggak peduli di dalam dunia sekuler maupun sudah masuk dalam gedung gereja yang namanya rohani, kan saudara sudah banyak mendengar, melihat TV. Bagaimana tentang hal ini, ya kan? Nah, kita butuh, saudara, dalam hidup ini butuh benar-benar Roh Kudus.
Roh Bapa sendiri, supaya benar-benar ada di dalam diri kita. Saya selalu katakan ini bukan soal melekat, mendekat, tapi menyatu. Tuh, satu roh. Menjadi satu ikatan yang tidak bisa. Tidak seperti melekat seperti perangko. Oh, itu melekat bisa dicabut orang, maupun serat seperti apa. Ini kalau karena ini itu di luar kan, kalau melekat seperti perangko apa gitu tuh. Tapi ini terikat di dalam hati kita. Di dalamnya orang tidak lihat, tapi kita menyatu dengan roh itu, roh Bapa, Roh Kudus, dengan roh kita manusia yang datang Tuhan Yesus Kristus, tapi itu dikatakan roh ini penurut. Tapi begitu menyatu dengan Roh Kudus, kita menjadi penurut Roh Kudus, bukan penurut daging kita. Haleluya. Ini saudara-saudara, supaya benar-benar kita benar-benar menjaga keimanan kita sampai garis finish. Jangan sampai terjebak dengan yang namanya cinta uang. Butuh uang sih silakan, oke. Semua Tuhan mengatakan kalau ada makanan dan pakaian cukuplah itu. Saudara lakukan. Apa maksud itu? Kalau cukupnya Tuhan, saudara, dunia. Cukupnya Tuhan tuh, wah, tidak terhingga. Tapi yang datang dari Tuhan. Bukan datang dari karena masalah-masalah dunia tadi yang saya sampaikan. Karena itu kecintaan uang menjadi ikatan mamon baginya. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh. Jangan sampai melakukan ini. Kalau ada yang melakukan ini sampai saat ini, keluar cepat-cepat sebelum Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil Tuhan dulu. Ada hukumannya, saudara. Hati-hati, saya katakan, akar segala kejahatan, yaitu cinta uang. Kita dikuasai oleh uang. Bukan kitanya yang menguasai, tapi uangnya menguasai kita. Kita ini harus menguasai uang itu. Pun itu hati-hati saudara-saudara, jangan seenaknya sendiri. Seringkali kita ini banyak yang melanggar janji. Ya, sudah berjanji di hadapan Tuhan, berjanji kepada Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati, satu saat saya banyak melayani hal-hal seperti ini. Tapi bagi kita mari, kita ada Roh Kudus yang menolong, mengingatkan. Karena kalau ada Roh Kudus selalu mengingatkan akan firman Tuhan. Dia mengajarkan segala sesuatu, mengajarkan yang baik. Untuk kita tinggal Anda sampai dalam kerajaan Bapa di surga. Bersama dengan Roh Kudus. Kita bisa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara. Ya, kalau saudara betul-betul rindu untuk melepaskan ini, mohon Roh Kudus membantu melepaskan dari ikatan-ikatan yang saya katakan ini, mencintai uang dengan cara melakukan yang saya katakan tadi, saudara. Banyak kan tadi saya melayani itu bukan teori tapi benar-benar ada. Wah, tentu banyak lagi, saudara, yang sulit saya ceritakan. Habis sekarang, marilah. Kalau engkau ada pengurapan, ada minyak ya, ada minyak yang belum dikuduskan, saya mau kuduskan kalau mau ya, mau pakai minyak diurapi saudara. Supaya saya dan saudara ini dimampukan, bukan karena minyaknya, minyak benda mati tidak ada apa-apanya, tapi Roh Kudus yang bekerja atas minyak, semua adalah perintah Tuhan. Bukan saya buat-buat saudara. Kalau saya buat-buat sudah dulu-dulu selesai, tidak ada artinya. Tapi sampai detik ini, terus Roh Kudus bekerja lewat minyak. Ya, minyak yang dikuduskan. Kalau sudah ada minyak tanpa alkohol ya, yang belum dikuduskan dari tempat ini saya kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang minyak yang belum dikuduskan ini saya hembusi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus supaya minyak itu menjadi kudus. Roh Kudus yang bekerja. Sekarang urapi saudara. Saya sudah mengurapi loh saudara ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Adakah yang sudah saya sampaikan? Tuhan Maha tahu loh. Tuhan Maha tahu. Saya juga dikuduskan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi terikat. Mencintai yang namanya mamon.
yaitu harta benda, uang. Ya saudara-saudara ya, hati-hati saudara, hati-hati, hati-hati, kita semua hati-hati, tidak ada yang kebal. Karena apa? Kita bersentuhan dunia yang sudah di bawah pengaruh kuasa jahat, atmosfernya saudara-saudara. Ada bisikan-bisikan iblis yang jahat itu untuk menipu kita melakukan yang salah, tidak sama dengan iman kita, yaitu mengenai orang yang mencintai uang. Mari saudara-saudara, tadi sudah dihembuskan, Bapak, engkau melihat, kalau saudara ingin dilepaskan, tumpangkan tanganmu di hatimu, biar dijamah Roh Kudus lebih jauh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang terikat dengan apa yang sudah saya sampaikan Tuhan, tadi yang benar-benar Tuhan kamu tahu, mengerti, di dalam konseling saya juga saya melayani di LP itu Tuhan, ada yang terikat, karena mereka mencintai uang sehingga timbullah kejahatan di dalam mereka. Sehingga mereka mencintai uang lebih daripada yang lain. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ikat dan saya perintahkan, keluar, lepas. Segala roh-roh mamon itu keluar daripadamu. Bebas semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka segala penyakit yang bisa diakibatkan karena melanggar daripada firman-Mu Tuhan, menyimpang daripada iman, sehingga mereka menderita sakit penyakit. Dan bahkan sekarang mereka juga mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh-roh yang melakukan itu, yang mengikat mereka, saya patahkan, saya lepaskan semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menikmati pemulihan rumah tangga keluarga. Engkau menikmati pemulihan dari kesehatanmu. Engkau menikmati pemulihan dari pekerjaanmu yang benar-benar yang diizinkan, diperkenan oleh Tuhan. Tidak melanggar firman. Mari Roh Kudus, kami memang butuh Tuhan saat ini. Pertolongan-Mu Roh Kudus untuk mereka. Karena mereka banyak sekali saat ini mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Di dalam keuangan mereka. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuka jalan. Engkau tahu mereka yang benar-benar taat Tuhan dan setia percaya kepadamu, Tuhan pasti memberkati. Roh-Mu bekerja, hembusi Roh Kudus, berkaryalah, berkaryalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus terus menyatulah terus dengan kami. Engkau membimbing kami. Jangan sampai ada pembimbing yang lain Tuhan di dalam hati kami, pikiran kami, perasaan, kehendak kami. Hanya Roh Kudus. Karena seringkali juga manusia itu Tuhan tidak mampu apa-apa. Karena mereka juga terbatas sekali. Tapi dengan Engkau Roh Kudus, Engkau tanpa batas. Karena Engkau adalah Roh Bapa sendiri. Roh Allah sendiri memenuhi, Roh Tuhan sendiri memenuhi dan berdiam di dalam hati kami. Menyatulah Roh Kudus. Haleluya. Hormat kemuliaannya bagi nama-Mu Bapa. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memberikan rezeki pada kami Tuhan, rezeki yang cukup, ya, baik untuk papan sandang pangan kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan sesuai dengan koridor daripada firman-Mu. Iman kami sehingga tidak sampai luntur Tuhan, tapi seperti yang sudah sampaikan, supaya kami semakin kuat, sehat dan teruji. Oleh karena Roh Kudus ada dalam kami. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Nama dan segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Soteria. Soteria. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.